that democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. Ketika dilaksanakan dengan melanggar etik, dengan melanggar hukum, dengan mengedepankan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik, ya memang menjadi melelahkan dan mahal. Nah, jadi sebetulnya dia sedang mengeritik dirinya sendiri. Ini sekarang orang bisa nuduh bilang ngasih award pembohong, sekarang dia mati-mati belain, tapi nggak minta maaf, nggak meralat yang dulu itu. Ini yang menjadi menurut saya masalah kesehatan mental politis kita perlu dicek juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, baru-baru ini Pak Prabowo Subianto berpidato di IMF. Bapak Prabowo Subianto di dalam pidatonya mengatakan bahwasanya demokrasi sungguh sangat melelahkan dan demokrasi juga sangat-sangat mahal. Tentu statement dari Pak Prabowo ini akhirnya membuat ramai ya, karena beliau adalah calon presiden. Dan hal ini pun menjadi perdebatan di meja-meja politik Indonesia. Seperti halnya Bung Ferry Amsari pun berkomentar tentang hal ini. Bahkan Bapak Yusuf Kala pun berkomentar. Dan juga dari Timnas Amin, Refli Harun pun berkomentar semuanya. Lalu bagaimana tanggapan dari mereka semua? Oke, kita saksikan di video ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu pidato dari Pak Prabowo Subianto. Ini dia videonya. And I think we are now acknowledged as one of the biggest democracies in the world. We have carried out several elections, I would say real elections. I think I have a lot of experience participating in these elections. I think I participated in 5 general elections. And let me testify that democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. Also, let us not have this inferiority complex of always feeling that we are inferior to everybody. I think Indonesia must be proud. In our election, the turnout is 80% on average. 80%, which is not bad, considering many countries in the home of democracy, sometimes the turnout is less than 50%. Ya teman-teman semua, gue sedikit menanggapi ya. Nggak tahu nih Pak Prabowo mengatakan demokrasi sangat melelahkan itu karena beliau masuk dan mengikuti kompetisi dari tahun 2004 sampai tahun 2024 atau karena apa gitu ya. Dan juga beliau mengatakan mahal ya, memang sih apalagi pemilihan presiden ya, tahu sendiri ya kalian harus ngumpulin banyak massa juga kan. Padahal pada hari ini beliau menang ya. Di survei, quick count, bahkan di KPU juga menang. Tapi belum tentu nantinya ketika pengumuman resmi dari KPU sendiri ya, apakah ini akan menjadi 1 putaran atau justru 2 putaran. Nah melihat hal itu, harusnya jika memang Pak Prabowo sudah menang, ngapain harus mengatakan melelahkan ya. Dan ini menjadi pertanyaan juga sih menurut gue pribadi dan juga pengamat politik. Oke teman-teman semua, lalu bagaimana tanggapan dari mereka semua pengamat politik? Kita lihat videonya. Pemain-pemain yang hukumnya pengen diterobos, etikanya dibuang, ya menjadi melelahkan seperti sekarang ini. Demokrasi sendiri sih sistem yang netral saja. Ketika dilaksanakan dengan melanggar etik, dengan melanggar hukum, dengan mengedepankan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik, ya memang menjadi melelahkan dan mahal. Mahalnya itu karena ongkos untuk menjaga kepentingan-kepentingan sempit itu. Kalau kita tidak punya agenda-agenda sempit, kenapa mesti digelontorkan bansos yang memakan APBN begitu besar? Kenapa mesti menggunakan aparat? Kenapa mesti menekan PPK seperti tadi? Kenapa mesti menekan kontestan? Itu kan karena ada hal yang tidak normal yang ingin dipaksakan. Bilang bahwa demokrasi Indonesia itu sangat melelahkan. Oh iya, memang benar itu. Coba bayangkan pemilu di mana bagaimana semua calon keliling Indonesia. Saya sering pernah mengatakan kepada Perdana Menteri Singapura, Anda ini kampanye naik mobil saja ke seluruh dalam 2-3 hari seluruh Singapura Anda sudah kunjungi. Kita butuh berbulan-bulan untuk mengunjungi dari Aceh sampai Papua. Ongkos tinggi, energi tinggi. Memang sulit dalam kondisi Indonesia seperti ini. Nah, tapi karena itu memang harus ada perubahan-perubahan sistem untuk. Nah, jadi sebetulnya
dia sedang mengeritik dirinya sendiri bahwa dia Baik. diuntungkan dengan 56 atau 58% dari satu proses yang berantakan. Gitu. Nah, Oke. terakhir Oke, dari sampai tiga hal situ itu Bang Azhar. penutupnya saya ingin Ya. mengatakan begini, Mbak Aswan. Ya, saya ingin mengatakan saya khawatir pernyataan itu akan memimpin dirinya atau ingin membangun justifikasi bagi kepemimpinannya ke depan untuk membangun satu tafsir definisi yang baru yang dia akan terisolir dengan proses demokratisasi yang ada di masyarakat, dan itu akan membahayakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan Prabowo itu tidak salah. Demokrasi kita untuk sementara waktu ini memang melelahkan, costly, dan tersedia banyak ruang untuk perbaikan. Persoalannya adalah apakah Prabowo bagian dari masalah, ya? Apakah dia bagian dari penyelesaian masalah? Nah, kalau dia is part of the problem, maka apa yang dikatakannya itu tidak akan bernilai kebaikan bagi demokrasi ke depan. Tapi kalau dia bagian dari pemecahan masalah, maka akan ada nilainya ke depan. Ya bener ya, kalau memang beliau bagian dari masalah berarti hak angket harus tetap dijalankan sih menurut gue pribadi ya. Tadi juga ada yang mengatakan dari tim Amin ya, ada hal yang tidak normal ingin dipaksakan. Nah gue mengutip kata-kata ini ya, benar juga ya, jika ada suatu hal yang ingin dipaksakan tentu dari pemaksaan itu kan membutuhkan uang gitu, membutuhkan senjata-senjata bagaimana untuk memuluskan keinginan yang sempit itu. Nah tentu hal itu membuat capek, mahal, dan tentunya menjadi pikiran ya. Ya itu tadilah. Oke teman-teman semua, sekarang kita saksikan ya komentar dari Bung Ferry Amsari. Ini dia videonya. Ya, kecapean, merasakan betapa susahnya pemilu kita dan membebankan tidak sekedar fisik dan tenaga, tetapi juga mungkin biaya. Tapi harus diingat bahwa demokrasi kita yang costly itu, serta tiring ya kata beliau, itu karena lemahnya komitmen baik oleh partai politik dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Perlu diketahui penyelenggara pemilu kita itu membuang-buang ya, mungkin bahasa yang lebih tepat, membazirkan anggaran tiap bulannya dengan rapat-rapat yang tidak perlu. Dan itu mengundang seluruh penyelenggara dari daerah ke Jakarta untuk sekedar membahas hal yang sebenarnya bisa dibahas melalui Zoom meeting misalnya. Dan lelahnya itu juga karena memang proses tahapannya itu tidak jelas gitu ya. Kadang-kadang itu akhirnya membuang tenaga teman-teman di partai politik dengan biaya-biaya yang juga tidak jelas. Belum lagi kita ketahui bahwa pengaturan dalam berbagai proses itu selalu telat gitu ya. Akhirnya orang mempersiapkan mendadak, beban biayanya juga mendadak, sehingga tidak ada persiapan matang dari peserta karena ulah penyelenggara. Dan harus diketahui juga bahwa kelelahan proses ini juga diakibatkan tidak berkomitmennya partai politik. Tadi Mas Daniel menyebutkan soal itu, peran partai politik. Bagi kita jauh sekali tertinggal partai politik. Partai politik tidak membangun demokrasi internalnya, sehingga proses kandidasi ujuk-ujukan, dan akhirnya orang yang paling punya banyak modal bisa menjadi kandidat. Tadi dicontohkan bahwa pemilu itu saja ada satu orang yang mengeluarkan dana 30M. Wah, luar biasa besar sekali kalau dihitung seluruh skala nasional. Belum lagi kalau kita lihat bahwa seluruh beban itu nanti akan berujung kepada kebijakan negara. Jadi kerugiannya double nih. Kerugian di awal, nanti setelah berkuasa membangun kerugian baru untuk publik. Nah ini yang menurut saya juga jauh lebih berbahaya. Bahkan kalau kita ingat teman-teman partai politik itu sudah dibiayai, Mas Daniel. Mereka sudah didanai dan tahun kemarin itu berkali lipat ya. Tidak hanya sekedar berbasis kepada kebutuhan internal partai, juga ada ruang-ruang tertentu yang dibuka untuk partai mendapatkan dana tambahan. Dan awalnya kami masyarakat sipil tidak support dana untuk partai politik ditambah gitu ya. Tapi kemudian kami sadar bahwa lebih baik partai dibiayai negara daripada dibiayai cukong. Problematikanya adalah teman-teman partai politik tidak mau terbuka. Teman-teman ICW itu menang berkali-kali untuk keterbukaan informasi penggunaan anggaran partai politik. Tapi tidak ada satupun partai yang berupaya mematuhi
upaya untuk membuka laporan keuangannya. Jadi sampai sejauh ini anggaran untuk partai politik bertambah, gitu ya. Ada upaya supaya partai lebih demokratis dan dekat dengan publik, tetapi keinginan membuka uang yang dari negara itu tidak ada. Khawatirnya kalau kita tambah lagi untuk partai politik yang kemarin saja belum selesai, nanti ke depan juga tambah lebih parah. Dan akhirnya tetap costly, gitu ya, tetap melelahkan, tetap messy, gitu ya, karena segala sesuatu yang dikeluarkan itu gagal karena penyelenggara sudah tidak lagi mandiri. Contoh misalnya Sirekap, kita mengeluarkan dana miliaran untuk Sirekap yang ujung-ujungnya kacau juga, gitu ya. Ya itulah tadi pentingnya perbaikan ya. Mudah-mudahan setelah ini ada perbaikan besar-besaran sehingga membuat demokrasi di Indonesia ini semakin matang dan semakin mantap sih ya. Intinya tidak terlalu melelahkan dan tidak terlalu mahal gitu. Ya teman-teman semua, ini kita menuju topik yang lain ya. Di sini ada Bung Iqbal yang sering sekali menyekak lawan bicaranya. Kenapa itu semua bisa terjadi? Coba kalian tonton ini. Saya sampai berpikir ya, kenapa saya di debat itu selalu menang ya? Saya bantai semua. Kenapa? Karena ini kesehatan mental politisi kita tuh aneh gitu loh. Pernah sudah menuduh orang curang, sekarang bergabung dengan pelaku kecurangan. Kan dulu dia nuduh curang nih. Logikanya nggak masuk lah ya. Masuk. Dulu nuduh sinting, sekarang bergabung bela-belain mati-matian. Ya kan? Dulu bilang terlibat pelanggaran HAM, sekarang itu kan nggak logis gitu loh. Kalau saya jadi mereka satu hari ya misalnya terjadi goncangan ataupun ternyata mendukung, saya minta maaf dulu, sorry ya, yang dulu itu nggak benar. Ini sekarang orang bisa nuduh bilang ngasih award pembohong, sekarang dia mati-matian belain, tapi nggak minta maaf, nggak meralat yang dulu itu. Ini yang menjadi menurut saya masalah kesehatan mental politis kita perlu dicek juga ini. Kok bisa ada orang sudah menuduh orang dengan terbuka, lalu tiba-tiba dia membela? Berbalik mati-matian tapi tidak meralat statement yang lama. Kan aneh tuh. Ada yang bilang terlibat penculikan ya kan, tapi sekarang dia berbeda di depan karena dapat jabatan gitu kan. Nah ini yang menurut saya sebagai politisi dan juga akademisi, saya sedih gitu. Ya makanya saya merasa bahwa apa yang kita bisa beri contoh kepada anak muda kita ke depan tentang berpolitik. Yang sedihnya banyak anak muda pula yang begitu, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa perlahan-lahan kalau kita baca How Democracy Die itu memang indikatornya ada. 4 indikatornya apa? Merubah aturan demokrasi. Tadi, etika demokrasi, bagaimana merubah aturan demi kepentingan anak. Bener bang, miris sekali gue sebagai rakyat jelata yang melihat ini semua itu seolah-olah kayak wow, gila sih ini. Gak ada konsistensinya sama sekali gitu loh. Ya apalagi seperti Grace Natali, Samara tuh, aduh kacau bener lah pokoknya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya. Apa prestasi Prabowo untuk Aceh? Apa prestasi Prabowo untuk Aceh? Dia nggak pernah mimpin Aceh. Nggak pernah mimpin Aceh, nggak masuk akal lagi pertanyaannya. Sekarang nggak masuk lagi. Apa yang dia bantu Aceh? Nasional, secara nasional apa? Secara nasional, dia salah satunya menghadang korupsi sampai 130 triliun. Logika sesat logika ini. politik ini, Bos. Ini logika sesat. Menyodingkan Rono sebagai seorang doktor. Politisi, Bang. Politisi. Nepegah apa lagi ya? Nepebodohan, Bang. Drone yang melakukan pembodohan. Jelas-jelas rakyat Indonesia melihat secara telanjang bagaimana konstitusi hari ini bisa dianulir oleh DPR. Nggak bisa keputusan undang-undang itu kalau yang dibiayai APBN. Iya memang yang dibiayai APBN Jakarta yang 80 triliun. Banyak pembangunannya yang dirasakan oleh rakyat Jakarta. Silakan survei rakyat Jakarta dukung Anies atau dukung Prabowo. Contoh meledak. Apa perbedaan bolotisme dan gibranisme? Nggak tahu. Emang apa? Kalau bolotisme kata sifatnya ambil dari awal. Kalau bolot itu berarti kalau komedian ya berpura-pura bodoh tapi aslinya pintar, cerdas ya. Sedangkan gibranisme itu kebalikannya. Berarti apa? Bodoh. Aslinya tuh bodoh tapi pura-pura pintar. Hei, malah kabur semua nih. Inilah anak-anak muda cerdas nih ya.
Akhirnya mereka pun ikut bersuara teman-teman semua. Tapi penting nih ya anak-anak muda kalau ikut bersuara, wah makin rame, makin keren, makin seru demokrasi kita ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.